Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Mbah Wat dalam konten kita yang seperti biasanya. Pada malam hari ini kita akan mengulas seorang tokoh yang itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita rayakan pada bulan Agustus ini, yaitu peristiwa proklamasi yang ke-79. Nah, di antara sekian tokoh yang menurut saya menarik adalah namanya Mr. Ahmad Soebardjo ya. Nah, Mr. Ahmad Soebardjo adalah tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan ya. Sedikit saya akan mengutip biodata beliau. Beliau adalah lahir di Teluk Jambe ya, namanya di daerah Karawang sana pada 23 Maret 1896. Jadi beliau termasuk generasi angkatan lahiran 1800-an, yaitu 1896. Nanti yang seangkatan dengan itu ada Ki Haji Ahmad Dahlan, ada Khos Cokro Aminoto, ada Kartosuwiryo, itu angkatan lahiran 1800-an. Nah, Ahmad Soebardjo ini beliau adalah lebih kepada seorang diplomat ya, seorang diplomat ulung yang pada masanya itu nanti beliau memang adalah Menteri Luar Negeri pertama. Jadi nanti beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pertama, di mana beliau nanti dilantik oleh Presiden Soekarno pada 18 Agustus 1945 pada kabinet presidensial ya. Lah, beliau nanti adalah pernah sekolah juga pada 1933 di sekolah di sana di Belanda ya, di Leiden, Belanda. Jadi beliau termasuk teman atau sejaman dengan Bung Hatta ketika sekolah di Leiden sana. Dan beliau itu adalah mengambil jurusan hukum juga ya, tapi juga beliau pernah sekolah di namanya Hugere Burger School ya. Hugere Burger School itu adalah setara SMA kalau sekarang di Jakarta sana. Yang itu ayah beliau namanya di buku yang saya kutipkan ini bernama Tengku atau Teuku Abdul Manaf ya, sedangkan ibunya namanya Wardinah ya, tapi beliau memang ya tadi di orang Sunda ya. Lah, nanti selanjutnya beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, terutama ketika beliau melanjutkan studinya di Belanda sana di Leiden, termasuk nanti di sana beliau aktif di organisasi yang itu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, nanti namanya Perhimpunan Indonesia ya. Termasuk nanti di sana ketemu juga dengan Bung Hatta. Terus beliau juga nanti di masa berikutnya ikut terlibat dalam namanya Jong Java. Jong Java itu berarti ketika peristiwa menjelang Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu nanti Jong Java itu kalau bahasa mudahnya adalah perhimpunan tokoh-tokoh pemuda yang itu berafiliasi dari kaum pelajar yang dari Jawa, yang nanti melebur menjadi namanya Jong Indonesia. Nah, Jong Java nanti menjadi Jong Indonesia itu nanti akhirnya menjadi namanya peristiwa Sumpah Pemuda ya. Jadi memang dulu awalnya masih kedaerahan lah gitu, terus sekarang mungkin ya hanya terbatas orang Jawa ya. Termasuk dulu berarti kalau melihat istilah Jong Java itu Sunda diikutkan dengan orang Jawa gitu. Terus selanjutnya Mr. Ahmad Soebardjo ini adalah nanti berperan pula dalam namanya BPUPKI. BPUPKI ini adalah badan bentukan Jepang yang itu dibentuk ketika Kaisar Koiso ya, namanya Kaisar Koiso namanya. Ketika itu sudah tahu kalau
Jepang berpotensi kalah dalam perang dunia atau perang Pasifik. Jadi Jepang ketika itu mengikuti dua perang, yaitu perang Asia Pasifik atau perang Asia Timur Raya dan perang dunia II. Lah, ketika itu Jepang sudah sedikit membaca gelagat bahwa kemungkinan kalah, sehingga kemudian Kaisar Koiso pada waktu itu memanggil Muhammad Hatta, nanti ada Rajiman, ada Insinyur Soekarno ke Saigon di Vietnam sana. Jadi Vietnam itu dulu basis pertahanan Jepang kalau di wilayah Asia Tenggara. Lah kemudian dibentuklah namanya BPUPKI. Lah BPUPKI nanti di situ Mr. Ahmad Subarjo juga berperan aktif. BPUPKI itu tugasnya adalah mempersiapkan apa sih yang harus disiapkan kalau Indonesia nanti merdeka. Cuma nanti kalau BPUPKI ini ditafsirkan secara mentah-mentah atau secara parsial, nanti teman-teman bisa salah logika sejarahnya. Jadi bisa berpikir bahwa Indonesia merdeka atas hadiah Jepang. Iya, kalau hanya melihat dari BPUPKI-nya. Tapi kemudian kan para pendiri bangsa kita pada waktu itu berpikir bagaimana caranya agar stigma itu tidak terjadi. Maka kemudian tanpa seizin Jepang, BPUPKI ini kemudian dirubah namanya PPKI. Nah, yang itu nanti ditambah 60 orang yang itu dari orang Indonesia sendiri, yang kemudian menjadi sebab ya tadi untuk membedakan bahwa ini loh, PPKI ini tidak ada unsur intervensi Jepang gitu. Dan di situ Mr. Ahmad Subarjo berperan aktif ya. Ya tadi, jadi Mister itu titel ya, titel kalau kuliah di luar negeri. Kalau di Mesir mungkin ya kayak LC gitu ya, atau S1 lah gitu kira-kira. Lah, di dalam perkembangan selanjutnya Mr. Ahmad Subarjo ini nanti juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu juga rangkaian menuju proklamasi yang pada waktu itu menjadi polemik antara golongan tua dengan golongan muda, yang itu berbeda pendapat dalam menafsirkan bagaimana taktik proklamasi itu harus dikumandangkan. Yang tua menghendaki bertahap karena ada panitianya. Cara sekarang ada PPKI itu kan cara gampangnya kan panitianya, tetapi anak-anak muda pada waktu itu berpikir sebaliknya, yang namanya sudah ada peluang ya dimanfaatkan gitu. Sehingga kemudian Mr. Ahmad Subarjo ini mengusulkan atau menjadi tokoh penentu atau pemersatu. Jadi kemudian Ahmad Subarjo ini beliau dipanggil atau diutus oleh namanya Yusuf Kunto ya. Jadi Yusuf Kunto yang derek ke Mr. Ahmad Subarjo ini untuk kemudian berangkat ke Rengas Dengklok sana untuk mendiskusikan titik temu antara permintaan golongan tua dan golongan muda, sehingga kemudian diambil satu kesimpulan yang itu bahwa nanti kemerdekaan tetap akan segera dilaksanakan atas itu lobby dari Mr. Ahmad Subarjo ya tadi, karena memang secara umur lebih sepuh Mr. Ahmad Subarjo dibandingkan Bung Hatta atau Bung Karno gitu, senioritas lah begitu kira-kira. Lah nanti kemudian peran beliau yang selanjutnya selain tadi dalam Rengas Dengklok, Mr. Ahmad Subarjo ini adalah menjadi ini penyusun, ikut terlibat dalam penyusunan teks proklamasi. Jadi teks proklamasi yang kita bacakan setiap upacara itu, setiap tahun itu dulu yang mengusulkan ada 3. Satu sebagai tim penulis ya, yaitu Bung Karno, terus ada Bung Hatta yang mengusulkan, yang satu adalah Mr. Ahmad Subarjo, terutama pada alinea ini atas kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia dan pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan, nah itu alinea itu yang menyusun adalah
Mr. Ahmad Soebardjo ya, sehingga kemudian sampai sekarang bisa dipastikan ya, beliau berkiprah sangat urgen, yaitu ikut terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi yang nanti itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik ya. Yang harus diingat, Sayuti Melik itu adalah laki-laki, beliau adalah laki-laki yang nanti mengetik namanya naskah proklamasi yang tadi sudah ditulis oleh Bung Karno, diberi ide oleh Bung Hatta dan oleh Mr. Ahmad Soebardjo itu. Nah itu begitu, sehingga kemudian dibacakan ketika tanggal 17 itu. Nah selanjutnya ya, Mr. Ahmad Soebardjo ini kemudian juga pernah berperan setelah kabinet presidensial ya. Kabinet presidensial itu adalah kabinet pertama yang dibentuk ketika Indonesia baru merdeka, dan ini hanya sebentar. Nanti ada kabinet presidensial, ada kabinet parlementer, maka nanti ada namanya kabinet Syahrir, kabinet Hatta. Itu sudah bukan presidensial. Kalau presidensial itu hanya setahun sebelum nanti ibu kotanya dipindah ke Yogyakarta gitu. Itu selanjutnya. Nah, selain dia setelah merdeka lah, Mr. Ahmad Soebardjo ini kemudian diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama. Jadi kalau dalam sejarah Kementerian Luar Negeri, beliau adalah menteri pertama yang waktu itu mendapat tugas sangat penting, yaitu bagaimana kita sebagai bangsa yang baru merdeka bisa dikenal oleh dunia ya. Cara sekarang ya mungkin mencari dukungan, mencari validitas dari negara lain, karena kalau tidak diakui oleh dunia internasional, atau kalau dalam teori itu disebut namanya de jure, itu agak sulit gitu. Termasuk di situ kemudian pemerintah Indonesia membentuk namanya Kementerian Luar Negeri. Lah menteri yang pertama itu adalah beliau, Mr. Ahmad Soebardjo ya. Sehingga kemudian itu peran beliau, termasuk nanti dibantu oleh diplomat yang lain. Ada nanti Sultan Syahrir, ada nanti Kiai Haji Agus Salim, ada Bung Hatta, ada namanya siapa itu, Dr. Sumitro, Jaya Hatikusumo, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain ya. Sehingga selain itu, sebelum di masa berikutnya Mr. Ahmad Soebardjo juga diangkat sebagai duta besar ya, namanya di Swiss ya, menteri di dubes di Swiss ya. Itu sampai tahun 61 5 tahun sebelum Bung Karno lengser sebagai presiden. Dan kemudian beliau pada akhirnya, diantara sekian jasa beliau sejak di kuliah di Belanda, nanti kembali lagi ke Indonesia ikut dalam Rengas Dengklok, itu beliau pada tanggal 15 Desember 1978 ya, sedo berpulang dalam usia ke 82 tahun, dan kemudian dimakamkan di Cipayung ya, di Bogor sana. Jadi beliau tidak dimakamkan di makam Kalibata. Jadi tidak semua para pahlawan kita itu dimakamkan di makam Kalibata. Beberapa tidak dimakamkan di sana. Contohnya adalah ini, siapa ini? Mr. Ahmad Soebardjo. Dan kemudian pada tahun 2009 pemerintah ya, biasanya lewat Kepres itu mengeluarkan surat pengangkatan beliau sebagai pahlawan nasional, sehingga secara resmi beliau sekarang sudah masuk dalam nominasi pahlawan nasional yang telah diresmikan gitu. Sehingga tentu kita berharap agar nilai-nilai keteladanan beliau ya, misalnya beliau lama kuliah di luar negeri tapi tetap kembali ke Indonesia untuk mendarmakan ilmunya kepada tanah airnya gitu, atau keberanian beliau dalam mengusulkan gagasan dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi, termasuk tadi menjadi dubes, terus menjadi juga penengah dalam peristiwa Rengas Dengklok, itu layak kita teladani di era sekarang. Mungkin itu saja yang bisa
saya sampaikan selamat malam dan tetap cintai Indonesia.